Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sultan Ispalilati dengan NIM 105841102222. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya pada mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak yang berjudul Analisis Komparasi Algoritma Naïve Bayes dan Logistik Regression dalam Klasifikasi Risiko Kredit menggunakan Evaluasi Confusion Matrix. Di mana tugas ini saya susun sebagai salah satu syarat tugas akhir pada mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak. Nah, adapun tujuan utama dari video ini yaitu adalah untuk menjelaskan bagaimana kinerja kedua model yang diukur dan dibandingkan menggunakan confusion matrix. Baik, langsung saja. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu tantangan terbesar dari bank adalah risiko kredit macet. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang akurat untuk menilai apakah seorang nasabah layak diberikan pinjaman atau tidak. Nah, adapun solusi yang saya berikan yaitu dapat dilihat pada tujuan penelitian ini, di mana yang pertama mengimplementasikan algoritma Bayes dan regresi logistik untuk membangun model dan mampu melakukan klasifikasi kelayakan kredit nasabah. Dan yang kedua, mengevaluasi dan menganalisis hasil kinerja dari masing-masing model yang telah dibangun dengan menggunakan matriks akurasi, presisi, rekal, dan F1 score yang berasal dari confusion matrix. Dan yang ketiga, membandingkan performa kedua model secara langsung untuk menentukan model mana yang lebih unggul dan lebih direkomendasikan untuk studi kasus prediksi kelayakan kredit berdasarkan dataset yang saya gunakan. Pada bab 2 yaitu metode. Yang pertama, poin dataset, di mana dataset yang saya gunakan bernama Starlog Jerman Kredit yang berasal dari negara Jerman yang bersumber dari UCI Machine Learning Repository yang bisa diakses melalui tautan yang sudah saya berikan. Di mana dataset ini yang saya ambil sebanyak 200 dataset dan inputan yang saya gunakan sebanyak 9 lalu satu sebagai output atau risk. Jadi totalnya ada 10. Nah, adapun yang seperti yang saya jelaskan tadi yaitu fitur inputan di mana seperti yang pertama durasi in mount atau jangka waktu pinjaman yang diajukan dan credit mount atau total jumlah uang yang dipinjam dalam mata uang Jerman dan yang ketiga yaitu age in years atau usia nasabah. Dan yang selanjutnya yaitu exciting checking account atau status rekening giro. Yang kedua credit history atau riwayat kredit nasabah tersebut. Yang ketiga purpose atau tujuan dari nasabah meminjam uang pada bank. Dan yang keempat yaitu saving account, rekening atau rekening tabungan. Dan yang kelima present employment science atau lama bekerja dalam perusahaan seperti nasabah bekerja di salah satu perusahaan atau nasabah tersebut nganggur. Dan yang keenam atau job jenis pekerjaan yang dimana menggambarkan tingkat keterampilan dan status pekerjaan nasabah. Nah, dan yang terakhir atau yang eh, sebagai output atau label keluaran yaitu dua. Yang pertama antara layak atau tidak layak. Nah, yang pertama menandakan nasabah dinilai memiliki risiko rendah dan pinjaman akan disetujui. Lalu yang kedua tidak layak, di mana menandakan nasabah dinilai memiliki risiko tinggi dan pinjaman akan ditolak. Nah, pada dataset saya ini menggunakan data kategorikal seperti contohnya job atau jenis pekerjaan. Nah, seperti ini. Seperti A171 di mana ini menandakan nasabah tersebut pengangguran atau tidak terampil dan A172. Nah, dan seterusnya. Nah, pada proses selanjutnya kita akan melakukan pre-processing data, di mana ini adalah proses pembersihan dan mentransformasikan data mentah menjadi data format yang siap diolah oleh machine learning, karena machine learning tidak mengenal data kategorikal ataupun uh, string, sedangkan uh, model ini hanya menerima data numerik. Nah, langsung saja yang pertama kita akan gunakan memuat data, di mana dataset yang saya gunakan yaitu file dataset credit.csv. Lalu yang proses kedua yang dinamakan encoding data kategorikal, di mana fitur-fitur yang masih dalam bentuk teks atau kategorikal akan diubah menjadi format numerik yang seperti saya jelaskan tadi untuk supaya mempermudah model dalam melakukan analisis. Dan yang ketiga, identifikasi fitur dan target, memisahkan antara eh, mana inputan dan mana output
Dan yang keempat, membagikan dataset seperti yang tadi, ketiga. Dan yang kelima, yaitu data latih. Nah, pada poin kelima, data training sebanyak 80% dari total data digunakan untuk melakukan atau melatih model. Dan sisanya sebanyak data uji atau data testing sebanyak 20%. Nah, langsung lanjut pada kerangka kerja penelitian ini, yaitu dimulai dari pengumpulan atau studi literatur dan pengumpulan data, yaitu dataset tadi yang sudah dibahas, lalu perprocessing data, yaitu membersihkan data, yang selanjutnya itu kita akan latih model, kedua model yang kita gunakan seperti model regresi logistik dan model Naïve Bayes. Lalu lanjut pada model, evaluasi kedua model menggunakan confusion matrix dan analisis dan menghasilkan perbandingan. Nah, langsung saja lanjut pada bagian algoritma yang kita gunakan, yaitu algoritma klasifikasi yang ada dua, seperti Naive Bayes dan regression logistik yang sudah saya jelaskan. Nah, yang selanjutnya itu evaluasi model, di mana evaluasi model kita kali ini kita gunakan confusion matrix, di mana confusion matrix ini adalah sebuah tabel yang merangkum hasil prediksi dari model klasifikasi. Tabel ini juga membandingkan kelas aktual dengan kelas yang diprediksi oleh model. Nah, seperti yang dihasilkan yaitu true positif atau TP, true negatif atau TN, dan false positif atau FP, dan false negatif untuk FN. Nah, untuk model evaluasinya itu sendiri ada beberapa poin seperti akurasi, presisi, rekal, dan Evans score, yang dimana setiap eh, prosesnya ada rumusnya tersendiri. Nah, lanjut kita akan bahas pada bab ketiga atau hasil dan pembahasan, di mana pada poin A yaitu data uji. Data ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai kemampuan regenerasi dari model yang telah dilatih. Jadi data yang dataset yang kita dapatkan tadi sebanyak 200 kita bagi antara 80 dan 20%. Jadi data uji ini kita gunakan yang 20%-nya. Jadi sebanyak 40 data yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis atau melakukan pengujian. Nah, sebelum lanjut pada poin B, yaitu evaluasi dengan confusion matrix, saya akan memperlihatkan kode program di mana evaluasi ini dilakukan dan pelatihan model atau membangun model dilakukan dengan menggunakan bahasa Python pada eh, Visual Studio Code saya. Langsung saja. Nah, ini adalah model yang saya bangun menggunakan dua metode, yaitu uh, Naive Bayes dan regresi logistik, di mana akan dievaluasi dengan menggunakan confusion matrix. Di mana kita mulai dari seperti biasa, yaitu import library terlebih dahulu seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan Skylar. Dan di mana akan berfungsi atau membantu kita dalam melakukan analisis. Nah, pada langkah selanjutnya itu kita akan memulai langkah pertama, di mana mempersiapkan data, di mana kita memanggil dataset untuk diolah terlebih dahulu, yaitu memanggil dataset sebanyak 200 pada dataset yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Setelah itu kita akan pembagian data tes dan data training dan data testing, di mana tes ini adalah data testing, data training sebanyak 0,2% atau sebanyak 20%. Dan selanjutnya itu tentang random state. Ini adalah di mana bertujuan untuk supaya ketika kita menjalankan atau run all kembali, model tidak mengambil data secara acak lagi, tetapi mengambil data yang sama setiap kali kita melakukan run. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dari DF info tadi di bagian sini. Nah, ini adalah info dari dataset yang saya punya seperti kategorikal. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mulai eh, membangun model dengan yang pertama model logistic regression dengan random step 42, lalu dengan model Gaussian NB atau Naive Bayes. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat prediksi dengan eh, menggunakan variabel YPredict untuk regression logistik dan YPredict untuk Naive Bayes. Langkah keempat juga kita akan
dengan menggunakan evaluasi model, menggunakan confusion matrix, di mana output pada eh, evaluasi kali ini yaitu tidak layak dan layak. Nah, ini adalah hasil evaluasi dari model yang sudah saya bangun, di mana eh, ini adalah aktual. Bisa dilihat dari gambar ini ada aktual dan prediksi, di mana aktual adalah hasil dari eh, prediksi dataset itu sendiri, sedangkan hasil prediksi adalah hasil prediksi dari model yang sudah kita bangun, seperti regresi logistik untuk bagian kiri dan FBAS untuk sebelah kanan. Di mana sini saya akan jelaskan sedikit, seperti pada bagian aktual, di mana dataset ini eh, memprediksi kelayakan dari nasabah sebanyak 7, sedangkan tidak layaknya adalah 4. Setelah itu, sebanyak untuk prediksi model, kita dapatkan yang layak sebanyak 13 dan tidak layaknya sebanyak 16. Nah, dan begitu juga untuk naive bias. Dan ini adalah hasil dari analisis kesimpulan atau eh, hasil eh, kesimpulan dari kedua model, di mana untuk eh, regresi logistik kita dapatkan akurasi sebesar 0,72, sedangkan naive bias didapatkan sebanyak 0,78. Nah, itu adalah hasil dari eh, perbandingan kedua model atau hasil prediksi akurasi dari kedua model. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke laporan untuk menjelaskan bagaimana hasil dari confusion matrix ini bekerja untuk membandingkan kedua model. Ini adalah hasil perbandingan tabelnya 0,725 dan 0,775 yang dibulatkan menjadi 0,78. Nah, langsung saja. Nah, selanjutnya sudah kembali ke laporan, kita akan lanjut pada bagian perhitungan manualnya. Nah, selanjutnya pada perhitungan manual matriks evaluasi, di mana kita akan membahas logistik regression terlebih dahulu. Di mana pada poin pertama kita hitung untuk kelas layak untuk logistik regression, di mana bisa diketahui nilai TP atau true positif didapatkan 13, true negatif 16, false positif 4, dan false negatif 7. Dan kita akan hitung akurasi untuk kelas layak menggunakan rumus, bisa dilihat rumus TP ditambah TN dibagi dengan total data atau total data testing yaitu 40, dan sama dengan 13 tambah 16 dibagi 40 sama dengan 29 dibagi 70, atau kurang lebih 0,72, 0,725. Yang di yang bisa dilihat tadi seperti di model hasilnya sama. Lalu kita hitung dengan selanjutnya, yaitu kita hitung presisi untuk kelas layak, yaitu TP dibagi dengan TP ditambah TF EFP, yaitu bisa didapati bahwa 13 dibagi 17 sebanyak 0,765. Dan selanjutnya untuk nilai rekal untuk kelas layak, yaitu rekal sama dengan TP dibagi TP ditambah FN atau false negatif, yaitu didapati bahwa 13 bagi 20 atau 0,65%. Dan nilai F1 score-nya itu sendiri kita gunakan F1 score sama dengan 2 dikali presisi dikali rekal ditambah dibagi presisi dikali rekal, nilai-nilainya. Nah, didapati bahwa 2 dikali 0,765 diambil dari nilai presisi dan 0,650 diambil dari nilai rekal. Lalu dibagi dari hasil keduanya sebanyak dan didapati 0,70%. Nah, selanjutnya pada perhitungan untuk kelas tidak layaknya. Bisa dilihat pada tabel ini nilai utama atau nilai default yaitu nilai true negatif yaitu sebanyak 16, false positif sebanyak 4, dan false negatif sebanyak 7. Di mana, di mana kita akan hitung presisinya untuk kelas tidak layak menggunakan rumus TN dibagi TN ditambah FN, yaitu sebanyak didapati bahwa 16 dibagi 23 sama dengan 0,65%, atau bisa dibulatkan menjadi 0,7%, 70%. Selanjutnya pada nilai rekal untuk kelas tidak layak, di mana menggunakan rumus true negatif dibagi dengan true negatif ditambah false positif sama dengan
16 dibagi 20. Didapati bahwa nilai dari akurasi rekal sebanyak 0,80 dan nilai F1 score untuk kelas tidak layak sebanyak dihitung seperti yang tadi didapati bahwa didapati bahwa nilai akurasinya yaitu 0,74. Nah, ini adalah hasil dari kesimpulan didapati tadi. Dan lanjut pada perhitungan untuk metode naive Bayes. Untuk lanjut pada poin pertama, perhitungan untuk kelas layaknya terlebih dahulu. Di mana nilai default dari TP sebanyak 14 dan true negatif sebanyak 17, false positif sebanyak 3 dan false negatif sebanyak 6. Untuk akurasi kelas layak, kita dapati bahwa menggunakan rumus akurasi didapati sebanyak 0,775% atau bisa dibulatkan ke 0,78%. Lalu di- lanjut pada perhitungan nilai presisi untuk kelas layak menggunakan rumus true positif dibagi true positif ditambah false positif yaitu 14 dibagi 17 sebanyak 0,882%. Dan untuk rekalnya itu sendiri pada kelas layak menggunakan rumus true positif dibagi true positif ditambah false negatif yaitu sebanyak 14 dibagi 20 sebanyak dan didapati bahwa nilai akurasi dari rekal 0,70%. Dan F1 score untuk kelas layak yaitu didapati bahwa hasil akurasi dari F1 score untuk kelas layak sebanyak 0,75%. Dan perhitungan untuk kelas tier lainnya selanjutnya. Nah, didapati bahwa nilai defaultnya true negatif sebanyak 17 dan false positif sebanyak 3 dan false negatif sebanyak 6. Di mana presisi untuk kita akan hitung presisi yaitu kelas tidak layak menggunakan rumus true negatif dibagi true negatif ditambah false negatif yaitu sebanyak 17 dibagi 23 0,739 atau 0,73%. Dan untuk nilai rekal untuk kelas tidak layak didapati menggunakan rumus true negatif dibagi true negatif ditambah false positif didapati bahwa 17 dibagi 20 sebanyak 0,775% atau 85% untuk nilai rekal. Dan F1 score itu sendiri untuk kelas tidak layak menggunakan rumus seperti tadi, presisi dikali rekal dibagi dengan presisi dikali rekal dikali 2. Lalu didapati bahwa nilai akurasi dari metode ini yaitu 0,79. Nah, dari hasil perhitungan manual tadi didapati secara tabel yaitu untuk prediksi layak dan tidak layaknya untuk presisi sebanyak 0,74% untuk tidak layak dan layak sebanyak 0,82%. Setelah itu untuk nilai rekal tidak layak 0,85% dan untuk kelayakan sebanyak 0,70% dan nilai advance score juga tidak layak sebanyak 0,79% dan untuk nilai layak sebanyak 0,76%. Dan akurasi dari model itu sendiri didapati bahwa 0,775% atau dibulatkan menjadi 0,78%. Selanjutnya, secara keseluruhan, model Life Bias secara konsisten menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan model regresi logistik di hampir semua matriks evaluasi utama. Nah, bisa dilihat dari hasil tabel hasil analisis confusion matrix, kita akan lihat dari akurasi, di mana logistik regression sebanyak 72,5%, sedangkan Life Bias 77,5%. Yang dimana pemenangnya itu Nav Bayes dan nilai presisi 76,5% dan Nav Bayes sebanyak 82,4% dan pemenang tentu saja Nav Bayes dan untuk nilai rekal sebanyak 65% untuk regression logistik dan 70% untuk Nav Bayes dan tentu saja Nav Bayes lah yang menjadi pemenang pada nilai rekal. Dan tentu saja panel event score juga regression logistik sebanyak 70% dan uh, naive Bayes sebanyak 75% dan pemenangnya tentu saja naive Bayes. Nah, untuk bab terakhir yaitu bab kesimpulan. Berdasarkan hasil implementasi evaluasi dan analisis yang telah dilakukan pada penelitian mengenai perbandingan kinerja model, naive Bayes dan regression logistik untuk memprediksi kelayakan kredit, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut, yang mana hasil evaluasi kinerja untuk model yang dapat diuji menunjukkan performa yang berbeda, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, model logistik regresi logistik mencapai akurasi sebanyak 72,5%, sedangkan eh, naive Bayes menunjukkan akurasi sebanyak 77,5% atau dibulatkan menjadi 78%. Nah, berdasarkan perbandingan matriks evaluasi tersebut, model naive Bayes terbukti memiliki performa yang lebih baik dan lebih unggul dibandingkan model regression logistik dalam studi kasus prediksi kelayakan kredit ini, di mana keunggulan utama terletak pada nilai presisi yang lebih tinggi yang mengidentifikasi kemampuan model yang lebih andal dan menghindari kesalahan fatal, yaitu memberikan kelayakan kredit pada nasabah yang berisiko. Nah, mungkin itu saja dari presentasi saya kali ini dan video penjelasan saya mengenai penelitian saya kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dan menjelaskan. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.